Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah berita penting, inilah pengangkatan PTK tahun 2026 mendatang. Ada sedikit yang beda Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, bagaimana pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja bagi PTK paruh waktu? Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB dalam artikel berikut ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi pengangkatan PTK tahun 2026 mendatang. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di mana pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu? Untuk tahun ini pengangkatan PTK ditunjukkan bagi tenaga honorer yang dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2025 mendatang. Sehingga tahun ini pemerintah memfokuskan pengangkatan CPNS dan PTK tahun anggaran 2024. Pada seleksi PTK tahun 2024 diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 1,7 juta tenaga honorer terdaftar di database BKN pemerintah. Sehingga Bapak Ibu pelaksanaan seleksi PTK bagi tenaga honorer ini dibagi dua, yakni tahap 1 dan tahap 2. Di mana saat ini perkembangan rekrutmen PTK tahap 2 sudah memasuki seleksi kompetensi di 53 titik lokasi di seluruh Indonesia. Direncanakan Bapak Ibu jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi PTK tahap kedua ini dimulai pada tanggal 22 April hingga 30 Mei 2025. Menurut data resmi BKN, peserta yang memenuhi syarat atau MS mengikuti seleksi pada tahap kedua sebanyak 863.933 orang. Dari banyaknya tenaga honorer yang 80 ribuan itu Bapak Ibu akan memperebutkan formasi PTK yang tersedia sebanyak 328.542 formasi. Artinya, ada beberapa tenaga honorer yang mengisi formasi yang tersedia di instansi sebanyak 328.542 orang, lalu diangkat menjadi PTK penuh waktu. Sehingga sisanya Bapak Ibu, honorer yang tidak mendapat formasi ataupun yang tidak lulus seleksi akan diakomodasi menjadi PTK paruh waktu. Maka dengan itu pengangkatan tenaga honorer menjadi PTK paruh waktu ini untuk menuntaskan penataannya hingga sebagai ASN. Dalam hal PTK paruh waktu, pemerintah hanya memfokuskan untuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi CSN tahun anggaran 2024. Ini dijelaskan langsung dari diktum yang ke-27 dalam keputusan Kemenpan RB terbaru, menyebutkan sebagai berikut. Pengangkatan PTK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Yang artinya Bapak Ibu pengadaan PTK paruh waktu hanya dibutuhkan untuk menuntaskan tenaga honorer menjadi ASN pada seleksi tahun anggaran 2024. Di mana hal tersebut dilakukan untuk menjalankan amanat dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pada pasal 66 bahwa penataan pegawai non-ASN atau nama lain tenaga honorer diselesaikan penataan paling lambat pada Desember tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, pemerintah menargetkan tahun 2025 ini seluruh tenaga honorer dipastikan mendapatkan status sebagai PTK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sehingga di tahun 2026 mendatang, bila pemerintah membuka seleksi PTK akan dibuka secara umum, bukan lagi khusus bagi tenaga honorer. Dan pengangkatan PTK paruh waktu hanya untuk tenaga honorer yang mengikuti CSN di tahun 2024 saja. Sehingga tahun 2026 mendatang pengadaan PTK akan berbeda, yang artinya bukan hanya untuk tenaga honorer saja, tetapi dibuka untuk umum. Dalam skema PTK paruh waktu hanya untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer
yang mengikuti seleksi PTHK tahun 2024 saja. Demikian penjelasan mengenai pengangkatan tenaga honorer PTHK paruh waktu hanya untuk pengadaan ASN tahun anggaran 2024 saja. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Inilah tahapan dalam ketentuan pengangkatan tenaga honorer tahun anggaran 2024 bagi tenaga honorer yang telah mengikuti skema seleksi P3K tahun 2024 baik tahap pertama maupun tahap kedua yang akan diangkat secara keseluruhan baik menjadi PTHK penuh waktu maupun PTHK paruh waktu. Ini informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, ketetapan kejelasan dari tenaga honorer yang telah mengikuti rangkaian seleksi PTHK pada tahun 2024. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.